Shalom saudara-saudari sekalian. Mari kita mengawali renungan online hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan dan kasih karunia-Mu setiap hari di hidup kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dapat mengerti dan menerapkannya di kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini didasari firman Tuhan dari Ayub pasal 12 ayat 4 hingga 6 yang berbunyi demikian. Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang berseru kepada Allah dan mendapat jawaban. Aku yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Amanlah kemah para perusak, dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sekeliling kehidupan kita, seringkali keadilan dan kebenaran sepertinya tidak menang. Orang jahat terlihat menang dan orang benar atau baik terlihat kalah. Sehingga kejahatan pun terus meningkat dan kebaikan menjadi memudar. Dan orang-orang yang berpegang dan menjunjung moralitas Alkitab dikatakan orang bodoh, sehingga dijauhi dan tidak disukai. Sementara mereka yang dengan sombong melanggar semua batasan Allah dianggap hebat, pintar, dan dipandang dengan rasa hormat dan penghargaan. Realita demikian menjadikan kita bisa bertanya-tanya, apa yang sedang Allah lakukan? Dan apakah Allah memegang kendali di kehidupan kita manusia ini? Dan kita pun mungkin terus bertanya-tanya, mengapa orang benar menderita? Mengapa orang jahat makmur? Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Mengapa orang jahat tampaknya diberkati? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kehidupan Ayub di Ayub pasal 12 ayat 4 hingga 6, nampak Ayub seorang yang benar dan saleh, namun sempat pula mengalami beban seperti pertanyaan-pertanyaan di atas. Ia yang saleh dan benar justru mengalami hal-hal buruk dalam penilaian manusia, sehingga ia mendapatkan juga penghinaan dan ditertawakan. Sedangkan orang-orang tidak benar, tidak saleh, justru mendapatkan ketentraman, rasa aman di kehidupan ini. Dan ini suatu pukulan tersendiri bagi Ayub. Bagi Ayub, ia telah percaya kepada Allah. Ia telah menjalani hidup yang tidak bercela. Tetapi ia mengalami penderitaan. Dan penderitaannya tersebut telah menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Para penjahat tampak lebih beruntung daripadanya. Mereka yang membuat Allah marah tampak hidup lebih aman daripadanya. Para penyembah berhala tampak memiliki banyak kedamaian daripadanya. Ya, dunia tampak terbalik. Dan mengapa orang-orang jahat tampaknya hidup dengan mudah? Saudara-saudara, di dunia ini memang seringkali orang memakai timbangan moral dalam memberi penilaian di hidup seseorang. Yaitu kalau seseorang tersebut hidupnya benar, maka ia akan diimbangi dengan hidup yang baik. Tetapi kalau kehidupannya tidak benar, maka ia pun akan diimbangi dengan hidup yang buruk. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa kehidupan di dunia ini sebenarnya tidaklah diatur secara mekanis atau seperti mesin timbangan moral tersebut? Tetapi semua kehidupan kita di dunia ini diatur oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah. Dan Allah yang mengatur segala hal di dunia ini
adalah Allah yang memiliki kebijaksanaan yang melampaui pengetahuan manusia. Dan Ia pun selalu akan setia pada semua janji-janji yang pernah dibuatnya. Serta dalam Ia mengatur, fokusnya bukan untuk kenyamanan atau kemudahan kita, tetapi terutama berfokus untuk kemuliaan Allah dan kebaikan bagi umatnya. Dan dalam semua ini Allah juga tidak kehilangan kendalinya. Sebagaimana juga sudah diwujudkannya, yaitu Ia yang Maha Kuasa, mampu menjalani kehidupan sebagai anak Allah atau Yesus Kristus yang mengalami penderitaan di kehidupan, mengalami kematian dan kebangkitan agar selamanya bisa menghubungkan kita dengan Allah. Dan Allah tidak kehilangan kendali. Terlihat saat Yesus Kristus menderita dan mati, sepertinya pada masa-masa itu tampak kejahatan menang, namun sebenarnya Allah sedang mengerjakan rencana penebusannya yang bijaksana. Ya, di balik penderitaan, kesulitan, seolah-olah orang benar kalah, tetapi sebenarnya Allah bekerja di dalamnya untuk memberi kemenangan yang luar biasa, bahkan kemenangan di luar nalar manusia. Saudara-saudara, bisakah kita dalam situasi seperti apapun mempercayai Allah yang memang layak dipercayai, bahwa Ia selalu mampu memberi kasih karunia-Nya untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Dan pasti Ia juga akan mengakhiri segalanya dengan memberi kemenangan bagi kita umat-Nya. Ya, kiranya di situasi hidup seperti apapun, kita terus mempercayakan hidup kita untuk diarahkan Allah, untuk diatur oleh Allah saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar dalam kehidupan ini banyak hal bisa terjadi, bahkan di luar nalar pemikiran kami. Namun kiranya kami selalu sadar dan mempercayai-Mu bahwa Engkau sanggup mengatur kehidupan kami dengan yang terbaik. Dan kasih karunia-Mu pun pasti selalu mengarah pada kami untuk menuntun kami ke akhir yang penuh kemenangan. Ya, tolong kami percaya akan pengaturan-Mu, pimpinan-Mu yang pasti tidak akan salah. Dan pasti rancangan-Mu terindah bagi kami, sehingga kami pun tidak berdosa kepadamu dan selalu hidup mau mentaati-Mu dan memuliakan-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.